Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kasus studi diagnosa laboratorik dan teman-teman yang berbahagia, saya akan mempresentasikan eh, hasil kajian mengenai infeksi avian influenza pada DOC. Riwayat kasus jenis hewan yaitu DOC layer dan DOC broiler umur 1 hari. Gejala klinis, ayam terlihat lemah dan sulit bernafas. Anamnesa, ayam DOC yang diperiksa adalah ayam layer dan broiler. Ayam DOC berasal dari perusahaan pembibitan Jawa Barat dan Banten, akan didistribusikan keluar Pulau Jawa melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah sampel diameternya sebanyak 240 ekor. Kajian patologi pada ayam virus yang terinfeksi oleh virus avian influenza menunjukkan perubahan makroskopik seperti adanya hemoragi pada mesenterium, kemudian adanya hemoragi pada lemak dan otot jantung, kemudian adanya hemoragi pada proventriculus, dan adanya hemoragi di gisat. Untuk perubahan makroskopik di DOC belum ditemukan. Kemudian untuk histopatologi teramati adanya nekrosis pada sel-sel di paru-paru dengan pewarnaan hematoksilin eosin, kemudian adanya nekrosis di sel-sel tubulus ginjal dengan pewarnaan hematoksilin eosin, kemudian dengan pewarnaan imunohistokimia teramati adanya antigen virus AI yang tercat berwarna kemerahan. Ini dapat diamati pada sel epitel khusus, kemudian di alveoli paru-paru, kemudian di sel tubulus ginjal, kemudian teramati sedikit di sel hepar, dan teramati di sel epitel pada trakea. Kesimpulannya, mesenterium, jantung, proventriculus, dan gisat mengalami hemoragi. Organ pulmo dan ginjal mengalami nekrosis, serta terdapat antigen virus AI pada organ usus, pulmo, ginjal, hepar, dan trakea. Pada kajian mikrobiologi, isolasi dan identifikasi virus AI, sampel yang diambil dari swab trakea, kloaka, atau feses, dan sampel organ diinokulasikan ke telur embrio. Sebelum diinokulasikan, sampel tersebut dibuat dalam suspensi dengan PPS, lalu disentrifus 1000 G selama 10 menit, kemudian supernatant diambil dan diinokulasikan ke telur ayam berembrio spesifik patogen free umur 9-11 hari. Kemudian diinkubasi selama 4-7 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Apabila terjadi kematian embrio dalam waktu kurang dari 24 jam, itu menandakan kematian yang non-spesifik. Kemudian setelah inkubasi dilanjutkan dengan uji hemaglutinasi. Apabila hasil ujinya negatif, bisa dilakukan fase kedua dengan menginokulasikan kembali di telur ayam berembrio. Kemudian jika positif dapat dilanjutkan uji hemaglutinasi inhibisi untuk mengamati subtipe dan patogenitas dari virus AI yang menginfeksi, atau dapat dilakukan RT-PCR. Selanjutnya untuk metode isolasi virus di telur ayam embrio, yang pertama akan dapat dilakukan dengan mendesinfeksi telur dengan lugol. Sebelum didesinfeksi diberi tanda pada pembuluh darah dan kantung darah. Kemudian dapat dilanjutkan dengan memposisikan chorioallantoid membran menggunakan bola karet. Chorioallantoid membran setelah diposisikan dapat ditandai dengan panah berwarna biru.
dapat dilihat dengan proses scanning. Selanjutnya dapat dilakukan melubangi telur dengan menggunakan jarum 18G atau dengan pengukir elektrik. Ini adalah perkiraan struktur dari telur ayam berembrio. Untuk poin B, ini untuk proses inokulasi di Choriorantoisat. Untuk poin C, proses inokulasi di Chorioallantoic membran, dan untuk poin D, di Yorkshire. Selanjutnya, untuk memanen virus dapat dilakukan dengan menggunakan jarum dan spet, atau dapat dilakukan juga dengan membuka cangkang telur. Kemudian untuk uji HAI, hemaglutinasi dan hemaglutinasi inhibisi, uji HA dapat dilakukan dengan menambah 25 mikroliter PPS ke setiap sumur, kemudian menambahkan 25 mikroliter antigen yang sudah dipanen ke sumur pertama, lalu dilakukan pengenceran hingga ke sumur ke-11. Selanjutnya ditambahkan PPS di sumur ke-12 dan juga masing-masing 25 mikroliter PPS ke setiap sumur. Setelah itu dilakukan penambahan sel darah merah 1% sebanyak 25 mikroliter masing-masing ke setiap sumur. Setelah itu dilakukan homogenisasi secara perlahan, lalu didiamkan atau inkubasi selama kurang lebih 30 menit pada suhu ruangan. Kemudian dapat diamati hasil dari hemaglutinasi. Untuk melihat titer tertinggi dapat dilihat dengan mengamati pengenceran tertinggi yang masih bisa diaglutinasi atau yang terjadi aglutinasi pada darah. Nilai tertinggi pengenceran tersebut merupakan senilai dengan 1 HA unit. Kemudian untuk melanjutkan ke uji hemaglutinasi inhibisi, maka dihitung dulu untuk menjadi 4 HA unit dengan cara membagi 4 nilai titer tertinggi pada 1 unit HA tersebut. Setelah itu dilanjutkan ke uji hemaglutinasi inhibisi, yaitu dengan menambahkan 25 mikroliter PPS ke setiap sumur, kemudian menambahkan 25 mikroliter antigen ke sumur pertama, lalu dilakukan pengenceran hingga ke sumur 11, lalu setelah itu diberi penambahan antigen pada setiap sumur sebanyak masing-masing 25 mikroliter. Kemudian setelah itu dilakukan inkubasi selama 10 menit, lalu diberi sel darah merah 1% sebanyak masing-masing 25 mikroliter ke setiap sumur. Setelah itu dihomogenkan dan diinkubasi dalam suhu ruangan selama 40 menit kurang lebih. Kemudian ini adalah hasil visualisasi dari uji hemaglutinasi inhibisi. Jika tidak terjadi hemaglutinasi, artinya itu menunjukkan reaksi positif pada uji hemaglutinasi inhibisi karena berhasil menghambat proses hemaglutinasi pada darah. Selanjutnya, kajian patologi klinik, profil hematologi darah ayam yang terinfeksi virus AI menunjukkan eritrosit hemoglobin, BCV yang menurun, MCV meningkat, MCH menurun, dan MCHC menurun. Ini menunjukkan terjadinya anemia makrositik hipokromik. Kemudian terjadi hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, trombositopenia, dan juga leukositopenia. Terjadinya anemia makrositik hipokromik pada kasus ini diduga akibat terjadinya
hemoragi di berbagai organ yang terinfeksi oleh virus AE. Kemudian terjadinya hipoproteinemia ini diduga akibat adanya gangguan pada ginjal yang menyebabkan filtrasi dan proses reabsorpsi yang terganggu akibat dari adanya infeksi virus AI ini, sehingga protein dapat keluar dari tubuh melalui urin. Selain itu juga diduga akibat adanya kerusakan yang terjadi di hepar sehingga proses sintesa protein terganggu. Kemudian fibrinogen meningkat diduga akibat adanya gangguan pada hepar. Kemudian trombositopenia, hal ini terjadi diduga akibat adanya hemoragi di berbagai organ dan juga kerusakan pembuluh darah akibat infeksi dari virus avian influenza. Kemudian leukositopenia terjadi akibat menurunnya neutrofil, limfosit, dan monosit. Neutrofil menurun diduga akibat adanya reaksi inflamasi dari adanya infeksi virus. Kemudian limfopenia atau penurunan limfosit, hal ini terjadi akibat adanya infeksi virus AI secara akut dan juga adanya respon stres. Kemudian monosit yang menurun diduga terjadi akibat anemia, akibat ayam yang mengalami anemia dan juga akibat dari adanya respon anti radang. Kemudian untuk profil kimia klinik teramati enzim AST, ALT, ALP, dan kreatinin meningkat. AST, ALT, dan ALP meningkat diduga hal ini akibat adanya kerusakan pada permeabilitas membran pada hepar sehingga menyebabkan enzim-enzim tersebut keluar ke peredaran darah, dan juga akibat adanya hipoksia pada hepar yang terjadi akibat virus yang menginfeksi alveoli pada paru-paru. Kemudian kreatinin meningkat juga akibat adanya kerusakan pada ginjal yang menyebabkan filtrasi dan reabsorpsi terganggu. Kemudian ini adalah gambaran dari leukosit pada ayam. Untuk A berupa menunjukkan neutrofil, huruf B menunjukkan limfosit, huruf C menunjukkan monosit. Kemudian gambar kedua menunjukkan basofil dan gambar yang ketiga menunjukkan eosinofil. Preparat ini diwarnai dengan pewarnaan lensa dengan perbesaran 100 kali. Kemudian untuk pemeriksaan parasit, sampel yang digunakan feses atau iniesta dan organ. Kemudian metode pemeriksaan aktif dan sentrifuge. Menurut Alexander 2003 telah dilakukan beberapa observasi dalam melakukan nekropsi untuk melihat fase perkembangan parasit pada uji koiler. Namun tidak ada parasit yang dapat diobservasi baik pada sekum, kolon, bursa, traktus respirasi maupun jaringan lainnya. Hal ini diduga akibat parasit tersebut memerlukan waktu untuk menginfeksi host space atau berinvestasi pada host space-nya. Selanjutnya, patogenesis. Penyebaran virus AI pada ayam broiler dapat melalui dua hal, yaitu lingkungan dan adanya ayam kampung yang dilepaskan sehingga dapat tertular oleh ayam yang terinfeksi. Pada lingkungan dapat oleh hewan, pekerja, peralatan, air, atau airborne dan serangga. Juga hal ini dapat terjadi, hal-hal ini terjadi karena biosecurity yang kurang optimal. Kemudian selain itu juga biosecurity yang kurang optimal dapat menyebabkan penularan melalui adanya ayam-ayam kampung yang dilepas. Kemudian setelah ayam broiler terinfeksi, virus AI akan bereplikasi dalam sel, kemudian akan menyebabkan perdarahan dan nekrosis di jantung, hepar, paru-paru, dan ginjal, sehingga menyebabkan fungsi organ tersebut terganggu. Lalu ayam mengalami kelemahan, kesulitan bernafas, sehingga kematian mendadak.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.